Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Disdarina. Di video kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari beserta namanya NaCl. Nama IUPAC-nya atau nama resminya natrium klorida. Sebenarnya nama trivial atau nama dagangnya garam dapur. CH3COOH merupakan asam asetat atau kita kenal sebagai cuka makan. NaHCO3 natrium bikarbonat atau kita kenal dengan soda kue. Penamaan senyawa diatur oleh IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Di video kali ini kita akan mempelajari tata nama senyawa ionik, biner, dan poliatom, tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa asam, dan tata nama senyawa basa, tata nama senyawa hidrat, tata nama senyawa ionik, biner, dan poliatom. Senyawa ionik yang merupakan senyawa yang berikatan secara ionik, tersusun dari unsur logam dan non-logam. Untuk penamaan dimulai dari nama unsur yang di depan atau kation, diikuti dengan unsur di belakang atau anion, diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya NaBr. NaBr tersusun dari ion Na+ dan anion Br-, maka namanya jadi natrium bromida. Untuk penamaan senyawa ionik poliatom, nama kation diikuti dengan nama anion. Contohnya K3PO4 tersusun atas kation K+ dan anion PO4 3-, maka namanya menjadi kalium fosfat. Contoh berikutnya FeCl2 dan FeCl3 tersusun atas ion Fe2+, ion Fe3+, dan anion Cl-. Karena ion Fe-nya memiliki muatan yang berbeda, maka penamaan untuk penamaan ditambahkan dengan jumlah muatan kationnya. Contohnya di situ besi 2 klorida dan besi 3 klorida. Dan ini berlaku jika ion positif memiliki lebih dari satu muatan. Namun kalau muatannya hanya satu jenis, tidak perlu menuliskan jumlah muatan. Nah, di situ ada tabel nama kation dan anion. Bisa kalian lihat di situ mulai dari H+, ada hidrogen, terus ada Li+, litium, Na+, natrium, K+, kalium, dan seterusnya. Ya, silakan dipause untuk melihat nama kation dan anionnya. Berikutnya adalah tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen berikatan secara kovalen, tersusun atas unsur non-logam dan non-logam. Untuk urutan penulisannya berdasarkan prioritas. Unsur elektropositif berada di depan, kemudian diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Urutannya mulai dari boron, silikon, sampai dengan klorin, oksigen, dan klorin. Dan untuk penamaan, jumlah atom pertama diikuti dengan nama, kemudian dengan jumlah atom kedua diikuti dengan nama, diakhiri dengan ida. Untuk jumlah atom, penyebutannya menggunakan angka Romawi. Di situ ada 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Contoh tata nama senyawa kovalen. CO, karbon monoksida.
monoksida karena O-nya 1. Sementara untuk CO2 karbon dioksida. N2O5 dinitrogen pentaoksida. Nitrogennya ada 2, sementara oksidanya ada 5. Untuk penulisan mono hanya untuk unsur yang kedua. Unsur yang pertama tidak perlu dituliskan dengan mono. Jadi bukan monokarbon monoksida, tapi hanya karbon monoksida. Tata nama senyawa asam. Senyawa asam tersusun atas ion hidrogen dan anion. Untuk penamaannya dimulai dari asam diikuti dengan nama anion. Sebagai contohnya, H2SO4 tersusun dari H+ dan SO4 2-. Maka penamaannya asam sulfat. Dan untuk HNO3 tersusun dari H+ dan NO3-. Namanya menjadi asam nitrat. Tata nama senyawa basa. Senyawa basa tersusun atas kation dan ion hidroksida. Untuk penamaannya dimulai dengan nama kation diikuti dengan hidroksida. NaOH dari Na+ dan OH-, maka namanya natrium hidroksida. MgOH 2 kali tersusun atas Mg2+ dan OH-, maka namanya magnesium hidroksida. Yang terakhir, tata nama senyawa hidrat. Senyawa hidrat merupakan senyawa berwujud kristal yang mengikat sejumlah molekul air. Contohnya MgSO4 7H2O. Artinya ada 7 molekul H2O atau air yang terikat di dalam MgSO4. Untuk penamaannya dimulai dari makna senyawa yang di depan diikuti dengan jumlah molekul air yang terikat. MgSO4 magnesium sulfat dan 7H2O berarti heptahidrat. Hepta itu berasal dari jumlah molekul air yang terikat yaitu 7. Kalau ada 5 berarti pentahidrat. Hidrat itu artinya adalah mengandung molekul air. Demikian video pembelajaran tata nama senyawa kimia. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya.